ratusan pesawat dia punya nih, gitu. Hanya bukan Indonesia, mungkin di Asia atau mungkin dunia, gua nggak tahu ya. Dan bukan hanya satu brand. Ya, benar nggak Mi? Bukan hanya Boeing tuh, Airbus juga diborong juga gitu kan. Dia nggak gitu ketika masuk situ gitu. Ya awal-awal juga sempat grogi juga. Grogi juga ya. Grogi dong, ya. wajar dong. Takutnya ekspektasinya besar terhadap lo gitu ya. Iya dong. Yang paling penting dengan adanya elektronik tiket itu efisiensi. Airport setiap habis terbang, flight coupon dikumpulin, dilampirin di manifest, dikirim ke kantor kota orang accounting dapat dari LPP penjualan travel agent kumpulin, dicocokin dia. Ini yang terbang dewasa kok laporannya baik. Kok yang di sini tulisannya Jakarta Amsterdam, kok yang terbang Jakarta London. Kayak tadi kalau udah kena SP1, agent ini udah ketahuan pernah nakal, kenal nakal sekali, kenal nakal kedua, kenal sampai 5 kali nakal baru blacklist. Ya gue bersyukur, makanya gue bersyukur banget gue ada di industri ini dari peralihan dari generasi. Iya, dari mulai yang jadul sampai yang modern ada di situ gue. Jadi gue bisa cerita, oh dulu tuh begini tuh kelemahannya di sini, sekarang begini. Yes. Nah, Mi, sekarang gini, ada maskapai yang menyerahkan kargonya itu ke perusahaan kargo, ada kayak gitu Mi? Ada juga ya, kayak itu sifatnya karena dia tidak mau pusing, tidak mau repot. Yang penting udah pasti dapat revenue sekian per bulan, karena dia udah menghitung. Kalau kargo sekian, minimal operasional pesawat udah bisa tertutupi. Makanya diserahkan ke satu perusahaan. Ada banyak yang kayak ada gitu? beberapa. Tapi kayak gitu kan kadang-kadang kurang sehat. Kurang sehat gitu? Iya, karena didikte. Gimana sih didikte? Iya. Kan dengan begitu kan lu cuman udah pasti yakin sebulan satu pesawat ini cuma dapat dari kargo cuma 20 juta. Ya. Yang ngeblok itu bisa dapat untung 30 juta, 10 juta yang harusnya masuk ke perusahaan malah masuk ke kantong dia pribadi. Tadi lu bilang awalnya dia nggak mau pusing memang. Yang penting adalah iya, kan bilang ada baik ada buruknya. Buruknya seperti itu. Buruknya seperti itu. Kita tidak udah ditakar. Oh, ketak udah. Sudah. Hebat-hebat tuh cuma 20 juta. Iya, 20 juta hebat-hebat. Padahal dia dapatnya bisa berlipat-lipat gitu. Nah, iya. Oh. Kan kayak tapi masih ada sekarang, masih mau juga begitu. Ada beberapa, kita nggak bisa sebut. Ada. Dan tahu ya kan kalau barang tahu sendiri, kalau udah musim-musim hari raya kan ada beberapa hari raya kan udah yang besar di Indonesia kan udah tahu kayak Lebaran, Natal segala macam kan barang masih banyak. Iya betul. Harusnya kan dan salah satu tempat lu kerja lu di kargo kalau nggak salah dia pegang satu maskapai ya? Tahu. Satu atau dua ya? Ada beberapa maskapai. Beberapa maskapai dipegang sama dia. Beberapa maskapai. Oke, sampai kalau nggak salah lu punya X-ray sendiri, benar ya? Enggak, kalau X-ray itu sebetulnya kalau di perusahaan kargo itu tidak wajib. Oke, tapi lu cerita mau lu punya gitu? Iya, karena dia selain perusahaan kargo, dia bergerak di bidang regulated agent. Regulated agent itu adalah divisi baru di luar kargo. Divisinya hanya untuk bagian mengecek pengiriman barang, mengecek itulah barang-barang itu yang berbahaya itu. Dan itu diamanatkan oleh pemerintah sebagai aturan keselamatan angkutan penerbangan. Jadi sebelum kan X-ray itu sebetulnya di bandara ada di gudang, tapi makanya kok bingung bos lo kenapa beli gitu? Kenapa double beli? X-ray karena pemerintah mengeluarkan undang-undang harus sekarang barang yang mau dikirim pakai pesawat harus melalui 2 X-ray. Oh gitu. Satu bandara, satu oleh perusahaan. Oleh pihak ketiga. Itulah pihak ketiga. Itu udah syarat itu udah harus. Udah syarat. Sekarang udah pemerintah. Gue pikir lu nih bos lo aja nih kelebihan gue nih. Tidak, memang aturan pemerintah tahun 2008 ya. 2007. Ada di Kementerian Perhubungan, baca buka di Google. Kementerian Peraturan Keselamatan Angkutan Penerbangan. Oke. Istilahnya apa sih? Ditkampen, Direktorat Keamanan Penerbangan. Ini di bawah Ditkampen di Perhubungan. Nah, kalau ngomong kargo, kalau penumpang itu kan kita ngomong yang flashback yang kedulu aja nih ya. Ini mengasihkan kalau dulu karena menurut gue tuh banyak seninya gitu. Kalau penumpang ada tiket pesawat, kalau kargo dia ada apa sih? Ada SNU gitu ya. Kalau luar negeri apa? RW bill gitu. Nah, model sekarang ini masih sama seperti dulu nggak nih kargo? Sama. Tetap 2 minggu. Apanya? Top up sekarang model semua. Top up semua. Top up semua kan. Kargo sekarang kalau dulu kan bisa 2 minggu gitu kan. Semua dulu dari tahun 90-an kita tahu lah dulu zaman dulu model LPP, laporan termin, laporan penjualan pasasi, laporan penjualan SMU semua sampai LPP pembayaran di belakang. Tapi kan begitu eranya udah mulai elektronik. Tiket semua jadi elektronik sekarang dan model top up semua. Model top up berarti udah nggak ada yang muncul lagi sekarang ya. Oke, itu kargo udah. Charter udah. Lalu sekarang di maskapai masih aktif, ya kan?
Mi, rasanya Mi lu udah berapa tahun berarti nih ya? Bergelut Iya, ini umur sampai gua- dengan detik ini gini? Iya, dari umur gua 20 berapa ya? 25, 24. Sekarang udah 51. Wow, hampir setengahnya. Iya, hampir setengah Setengah abad hidup lebih. lu. Iya, Iya, hampir setengah hidup lu gue didedikasikan buat memang bidang ini. di bidang itu ya, di bidang memang Aviasi penerbangan. Aviasi Ya penerbangan. pokoknya jasa lah, jasa penerbangan, jasa semua. Berarti dulu gue nggak salah dong, Mi. Gue bilang ini memang passion lo nih, Iya, Mi, lo ambil aja iya, gitu. memang passion. Ya kan? Oke. Nah, sekarang Airlines People, Helmi ini sekarang masih aktif di maskapai gitu. Nah, menurut gua maskapainya ini maskapai yang nggak main-main nih, Mi. Menurut gua maskapai yang boleh dibilang nih yang ini bukan gue lebay ya, maskapai yang paling terbesar lah. Ukurannya apa kok terbesar, Mi? Dari jumlah armada pesawat ratusan pesawat dia punya nih, gitu. Hanya bukan Indonesia, mungkin di Asia atau mungkin di dunia, gue nggak tahu ya. Dan bukan hanya satu brand, ya, bener nggak, Mi? Bukan hanya Boeing tuh, Airbus juga diborong juga gitu kan. Nah, lu bisa bandingin nggak perbandingan dulu lo cuma yang pesawat empat kali ini lu ratusan pesawat gitu, Mi? Ya itulah makanya di sini. Ya, Tapi sorry, gue potong ya. Ada juga yang bilang katanya gini, semakin banyak pesawat ya akan semakin banyak juga seperti tinggi pohon, angin semakin kenceng gitu kan. Iya. Khususnya dari eksternal nih ya kan, menilai kan. Nah, menurut lu gimana, Mi? Lu bekerja di satu maskapai yang menurut lu udah gede banget gitu. Iya, memang ini salah satu tantangan dan memang tantangannya luar biasa gitu. Kita nggak bisa ini suatu suatu ya gue bersyukur lah, alhamdulillah bisa ada di perusahaan penerbangan ini. Dan juga gue lihat cukup tantangan dan cukup complicated, dan itulah salah satu tantangan karena maskapai ini sudah cukup besar dan sudah cukup mempunyai jaringan networking yang bagus gitu loh. Jadi ya kita hanya bisa ya bantu memaintain lah, dalam arti gitu gimana kita mempertahankan, membantu meningkatkan, justru kalau bisa meningkatkan kembali. Tantangannya luar biasa memang, karena bukan hanya beberapa pesawat, ini udah ratusan dan kemudian rutenya juga networkingnya udah sampai luar, sampai negara tetangga, dan punya sister company, perusahaan di 2 negara, dan wah pokoknya beda lah memang. Beda ya, jauh ya, sama yang dulu-dulu ya. Jauh. Dan bahkan ini model kayak kompetitor lo, Mi. Jadi setiap negara lo punya gitu. Ya kan? Kayak ada Air Asia Iya. Indonesia, Air Asia. Nah, perusahaan lo pun begitu. Iya. Setahu ya, Iya. di negara-negara tetangga kita ada itu, Iya, udah ada. mulai ke sana kan. Iya. Udah mulai ke arahnya ke sana gitu. Dan maskapai ini sekarang udah berapa tahun ya umurnya, usianya? 20 tahun ya? 20 tahun ya? Oke, 20 tahun. Berapa sih, Mi, pesawat total kira-kira, Mi, yang sekarang tempat lo ini? Ya udah hampir sesuai dengan itu, udah hampir 300 lebih. 300 lebih ya? Campur semua ya. Belum ditambah yang lagi Iya, menuju masih ya, on the way ya? Iya, on the way. Kan sekarang kan sementara dengan pandemi kita stop dulu gitu. Oh, oke. Gitu loh. Oh gitu ya, pas pandemi ini stop dulu, oke. Nah, terus otomatis load-nya dengan yang dulu cuma 3-4 beda dong. Jauh. Ya kan? Load pekerjaan lu juga semakin banyak, betul nggak? Tanggung jawab lu juga semakin besar gitu kan? Iya. Lalu ngeliatnya gimana nih, Mi? Lu kan tadi gue bilang, lu begitu masuk maskapai lu pede banget gitu ya kan? Nah, begitu masuk satu maskapai yang satu ini gitu. Gimana nih gitu, Mi? Ya sementara Lu pede nggak gitu ketika masuk situ gitu? ya awal-awal juga sempat grogi juga. Grogi juga ya, oke. Grogi dong, Grogi ya. wajar dong. Takutnya ekspektasinya besar terhadap lo gitu ya? Iya dong. Kedua juga grogi kan namanya. Wah, Tapi kebetulan juga di situ memang orang-orang hebat banyak, Mi. Banyak temen gue sih yang hebat-hebat tuh, Mi. Banyak. Gitu. Memang gua akuin kok. Ya, jadi Banyak. Makanya baik grogi juga. grogi kan? Grogi, pasti grogi. Makanya sebagaimanapun orang begitu masuk maskapai yang udah besar gitu, dengan Iya. punya jaringan yang udah luas, Iya. dan udah punya berapa anak perusahaan, itu grogi pasti. Grogi pasti. Merambah karena kalau gue Iya, perhatiin nih. iya.
Gitu. Kedua, bayangin dengan segitu banyak jaringan itu bisa nggak cover gitu, sanggup nggak gitu. Kadang-kadang kita suka ya melihat gitu, aduh sanggup nggak ya gitu loh. Groginya di situ kan. Karena kan gue lihat gini nih, lu di maskapai yang lain wah lu lincah banget gitu nih. Bukan berarti di sini lo nggak lincah. Iya. Maksud gue lu sadar kan begitu bergabung di sini lu mesti benar-benar fokus. Iya, fokus di sini. Ya kan harus benar-benar. Iya, jelas. Makanya karena udah besar. Iya. Ya kan nggak bisa kalau ya bukan nih kalau yang kita beberapa rute berapa pesawat sih kita masih bisa ini kan. Iya. Polisi kan harus benar-benar fokus, harus total. Kalau nggak kita fokus lewat. Kita nggak ini. Ya bukan namanya, gitu juga ya, nama baik juga nih ya. Iya, lo harus menjaga nama baik kan. Iya, kedua juga apa namanya pas di ini kedua juga eranya juga kan era kecepatan. Iya betul. Kecepatan ngambil keputusan segala macam. Iya. Kan kadang-kadang orang juga bilang bahwa di era sekarang itu ada speed. Iya. Speed itu mengambil keputusan dan harus cepat, bisa lihat peluang itu kayak apa gitu loh. Nggak bisa, makanya harus fokus benar. Oke. Airlines people. Helmi ini tadi awal bilang dia memang bukan dia yang bilang, gue kesimpulin dari tiketing itu terus ke maskapai, di maskapai Helmi ini sangat percaya diri banget gitu. Nah sampai sekarang dia bekerja di maskapai yang sekarang ini jumlah pasien itu ratusan, karyawannya juga setahu gue tuh ribuan, bukan mungkin udah puluhan ya, 10.000 kan, 10.000 karyawan itu tersebar semua gitu kan. Dan juga bicara kalau sama Helmi sekarang sama yang dulu beda. Kalau kita sales marketingnya kan agen ke agen. Nah di maskapai yang ini levelnya Helmi itu udah nggak musim itu lagi. Ya setahu gua banyak hal yang lo kerjain di sana. Iya. Ya kan. Jadi kalau lo udah bilang nih, gua mau gabung nih di maskapai ini gitu, sales marketing udah nggak perlu sales marketing. Iya. Ya kan. Sudah gua butuh yang begini gitu loh. Iya. Bener gak? Betul. Ya kan. Nah saat lo melakukan yang begini, lo merasa kesulitan gak tuh nih maksud gua? Itu kan bener-bener ilmu ribuk, refund segala macam lu udah nggak pakai lagi di situ kan? Enggak. Ah, lu gimana nih? Ya di sinilah makanya gue bilang adaptasi. Tantangan ya, tantangan lagi ya. Kedua challenge, oke. Jadi lu harus bisa di sini apa yang bisa lu perbuat untuk ini, yang harus bisa. Makanya gue bilang adaptasi pertama, yang kedua challenge apa yang lu bisa lihat, lu bisa ambil di sini. Ya kan? Karena kalau orang ibaratnya kalau biasa-biasa doang nggak menonjol, standar-standar aja. Ya udah gitu aja. Ya udah, bukan kebuang. Oh kebuang gitu ya? Iya kebuang dan nggak dipakai, ngapain? Percuma dong. Nggak ada kelebihannya. Iya. Ya kan orang kan namanya bukannya ini, kita kan apa namanya masuk satu, kalau kita masuk dalam satu perusahaan kan kita harus memberikan apa yang kita bisa kontribusikan. Dan kedua juga pimpinan atau owner atau pemilik juga bisa melihat apa yang orang punya keunggulan. Kalau nggak ada hanya standar atau sama, mendingan gue karyawan orang lain sama aja, ngerekrut dia sama orang lain sama aja. Tapi kalau ngerekrut dia itu dia apa namanya bisa mengerjakan ini. Kalau dia misalnya dia disuruh ini bisa, di sini bisa. Tapi kalau dia cuma bisa ini doang, yang ini nggak bisa, yang ini ya ngapain, merekrut orang lain aja gampang. Kan gitu. Jadi kalau ya itu untuk yang baru-baru mungkin ya, untuk anak-anak yang sekarang era milenial. Makanya kalau bisa tuh kita harus punya menonjol sedikit. Ini beda. Oke. Beda sama yang lain. Kan orang bisa bilang, semua juga produk kalau beda sama yang lain pasti dicari orang. Tapi kalau standar sama-sama. Airlines people, lu denger tuh apa yang Helmi tadi ngomong ya. Jadi buat yang airlines people kaum milenial ya, belajarlah ya, belajar sebanyak-banyaknya. Oke, jadi lu jangan merasa dapat tugas baru langsung lu ya, itu justru situ ilmu tuh mahal ya nih ya. Jadi nggak ada sekolahnya itu gitu kan. Nah jadi tempat lu sekarang bekerja memang berarti udah nggak ada apa sih ya, yang dulu kerjain udah nggak lo kerjain lagi di sini, tuntutan lu lebih besar lagi di sini gitu kan. Oke, tapi hubungan ke travel agent masih tetap oke. Tetap kalau mereka kontak dia butuh apa, tetap lu kerjain juga gitu, tetap lu bantuin juga gitu. Makanya gue bilang meskipun lu kerjaan lain gitu. Makanya bilang jangan kalau milih pekerjaan. Dikasih ini mau, dikasih itu mau. Karena kalau kita udah milih kerjaan, ya sudah, kita juga akan dipilih sama waktu, sama ini. Kita nggak bisa, makanya kita nggak, kalau bisa dikasih kerjaan sama pimpinan ini, kerjaan ini ya kerjain ini, jangan nggak bisa. Oh nggak bisa pak, kita nggak bisa, nggak ada itu. Di
Disitulah makanya, disitu kan timbul akhirnya kalau kita bisa ngerjain kerjaan itu, kita bisa berhasil, kan kita sukses, berarti dapat ilmu baru. Ilmu baru lagi. Pindah lagi kerjaan ini, dapat ilmu baru di sini. Akhirnya komplit. Iya. Secara nggak sengaja, dan itu tidak ada di bangku kuliah, nggak ada di bangku sekolah. Nggak ada. Di lapangan semua dapatnya. Makanya begitu. Akhirnya kita kalau bicara airline, diajak ngomong ini nyambung. Tapi kalau orang itu tidak pernah kerja di situ, begitu diajak ngomong itu kan nggak nyambung. Oke. Orang kan bisa lihat kalau dari bobotnya begitu orang itu diajak ngomong ini nyambung, nyambung. Karena orang itu pernah di posisi itu semua, pernah kalau di istilahnya tuh kalau di perusahaan zaman sekarang kemarin tuh manajemen trainee. Oke. Jadi semua masuk di semua divisi agar dia begitu jadi pimpinan nanti akan jadi paham masa depan, dia udah paham. Paham semuanya. Ngomong airport dia nyambung, ngomong teknik nyambung, ngomong apa nyambung, ngomong operation walaupun tidak secara detail, ngomong operasi nyambung gitu. Itu yang penting kan, nyambungnya itu yang itu. Kalau orang udah ngomong nggak nyambung ya ngapain, itu juga kan aneh juga gitu. Orang diajak ngomong ini kok nggak nyambung, ya udah ngapain ngomong sama dia, nggak ngerti gitu. Itu intinya sih kalau. Oke, lanjut ya. Oke, jadi gitu Mi ya. Jadi lu selain kerja di maskapai pun, kalau ada orang awam bertanya sama lu pun, lu tetap kasih kayak apa ya? Gambaran lah. Gambaran gitu ya. Kalau delay itu kan macam-macam faktornya. Jadi gue selalu cerita. Jadi nggak selalu tahu. Oh ini enggak. Gue diam, gue lihat dulu masalahnya kenapa. Gitu. Delaynya kapan? Ada apa? Gitu. Kalau orang kan kalau masyarakat awam kan bilang langsung delay gitu. Kan delay macam-macam faktornya. Nah, kalau ada orang yang mengejas gitu satu maskapai ini rajanya delay, menurut lo gimana? Hak mereka ya. Iya. Dan gue nggak ini itu kan namanya masyarakat kan menilai, mereka punya hak menilai. Iya. Paling kita hanya bisa menyampaikan bahwa kendalanya pasti ada masalah seperti ini. Pasti ada sesuatu lah. Masalah penilaian kan kita serahkan kepada mereka. Kita nggak bisa mengatur mereka. Karena ini berarti Anda nggak boleh ngetes itu. Karena pada prinsipnya juga gila kali maskapai memposisikan dirinya untuk mendelay gitu kan. Iya kan nggak ada untungnya juga. Iya nggak ada untung malah. Juga buat kita malah lebih enak kita on time. Iya. Krunya juga lebih senang on time, dia bisa cepat istirahat kan. Gitu. Kan delay kan masuk faktor. Oke. Nih gua sorry ya, ini gua ke bidang lo lagi nih, sales marketing ya. Dari sekarang model kan udah ada OTA ya. Berarti praktis mereka sekarang yang menguasai ini ya? Iya, banyak kontribusi. Berapa persen nih? Kontribusi OTA? OTA itu kan bagi dua lagi nih ya, ada B2C, B2B model kayak gua gitu kan, ada B2C oke lah sekarang nomor 1 ya, B2B ya boleh bilang nomor 2, sisanya agen-agen lagi. Berapa besar sih kontribusi dari OTA itu Mi, kira-kira Mi? Ya gua nggak bisa detail, kira-kira ya sekitar ada 50% nggak? Ya lebih bisa. Oh lebih ya, 70% mungkin ada juga ya? Ada juga, tergantung. Ada ya, tergantung ya, sisanya baru ya lah? Baru yang biasa tradisional ya, konvensional ya. Oke. Nah, kalau ada travel, kalau dulu kan ya setahu gua kan untuk menjadi keagenan susah ya. Dulu kita ngomong ya. Kalau sekarang gimana sih, Mi? Nggak ada masalah, gampang kok. Udah gampang sekarang. Iya, simple aja. Oke. Karena yang penting sekarang itu kan adalah perizinannya paling NPWP pajak. NPWP gitu ya. NPWP karena itu standar. Karena dalam mengurus izin apapun di Indonesia kalau nggak punya NPWP nggak bisa. Iya, baik mau ada izin. PT enggak? Pribadi. Iya, badan usaha. Badan usaha. Badan usaha minimal itu. Dulu kan panjang ya. Iya, banyak. Iya. Harus ada apa lagi dulu? Ya kan sekarang begini juga, organisasi juga kan ada perlu. Dia ikut nggak dalam keanggotaan organisasi, kan ada Astindo. Kan harus ikut juga. Bukan kita hanya mengarahkan kalau bisa ikut, karena kan disitulah teman-teman Anda komunitasnya kumpul. Jadi kalau terjadi apa-apa kan enak sharingnya. Kalau Anda sendiri kan ibarat kayak nggak punya teman bisnis sendiri. Dalam berbisnis itu kan juga ada namanya etika. Harus ada dan lebih enak bisnis kalau udah rame-rame juga pasti saling sharing kan, bisa saling bantu, ada informasi apa yang update gitu loh. Dan airline juga senang sebetulnya kalau kumpul ketemu sama-sama. Jadi asosiasi juga kita nggak boleh pungkiri bahwa dia juga salah satu wadah pertemuan lah, kumpul ya kan. Kan nggak dagang apapun tetap harus ada. Ada asosiasi dagang ya, kita kumpul-kumpul aja. Iya, sekarang motor aja punya komunitas. Ada komunitas motor bebek, motor tua, Harley Davidson, ada NMAX, semua kan ada komunitas ya. Kenapa? Karena manusia kayak memang udah secara manusia alamiah, harfiahnya nggak bisa hidup sendiri. Iya, maksudnya kan orang juga harus nikah, punya pacar, punya istri, punya anak, tetangga. Masa mau tinggal di hutan?
Nah, itu udah simpelnya aja kalau gue sih gitu aja. Oke. Nah, sekarang kalau lo udah berapa Mi? Sorry Mi, kalau boleh tahu umur lo Mi? Kalau boleh. Ya, gue di atas. Udah setengah abad lewat. Udah setengah abad lewat ya. Tadi dulu kita udah boleh bilang mendedikasikan lah ya di dunia apa sih ibaratnya dunia apa namanya? Ya, dunia jasa penerbangan, pokoknya jasa wisata juga, pokoknya jasa lah. Barang juga, pokoknya jasa lah lebih banyak. Dan memang penerbangan aviasi juga jelas di situ ada. Nah kalau sekarang udah dalam keadaan pandemi nih ya, gue tahu lah ya, dan namanya pandemi ini kan berdampak ke semua nih, semua sektor kena nih. Seperti gua gitu kan, gua kena gitu kan. Kalau di maskapai sekarang kena nggak nih? Sama ya? Jelas ada. Kalau bilang ada perusahaan yang nggak bohong nggak ya? Kenapa? Kalau ada yang bilang nggak ada dampak gitu. Oh nggak mungkin. Mungkin ada ya. Ada. Tapi yang berhubungan dengan maskapai, pasti gitu, ada. pasti kena dampak nih ya. Ada kalau semua nggak mungkin nggak ada yang kena dampak. Nah sekarang kan dari pemerintahnya udah kasih apa ya ibaratnya membebaskan untuk biaya stimulus ya di perbankan ada, di pariwisata ada, di maskapai pun ada nih. Terakhir gua kemarin ada tuh untuk berapa kota, kalau nggak salah 15 kota itu dibebaskan apa sih? Airpotex ya. Kalau sekarang apa sih? Passenger Service Charge ya. Dulu namanya Airpotex ya. Iya. Stasiunnya Airpotex. Kenapa berubah ya namanya istilahnya? Tahu nggak? Airpotex itu kan bahasa secara nasional internasional IATA itu Airpotex. Kalau di Indonesia kan jadi passenger service. Karena kan setahu gue memang namanya Airpotex ya. Dulu tanggapan kita kan teks itu kan pajak. Memang bentuk pajak gitu, tapi kan diperuntukkan untuk servisnya si penumpang saat di bandara biar dapat fasilitasnya bagus, toilet yang bersih, itu kan yang nyaman, itu bayar itu. Dari situ. Nih, kemarin gue ngobrol sama temen-temen sini, memang mereka biasanya akunting nih. Nah, mereka tahu banget tuh ya. Tapi lu juga kan dari travel agent juga, ya kan? Maskapai juga ya. Coba bisa apa ya? Lu bisa ini nggak nih? Di elektronik tiket ini yang gue nggak tanya mereka kemarin nih. Apakah di elektronik tiket ini apa sih ya standar penomorannya masih sama dengan yang dulu nggak sih? Sebelum elektronik masih sama? Ada airline code-nya ada, jenis formnya ada. Tapi yang paling penting dengan adanya elektronik tiket itu efisiensi. Oh ya, oke. Biaya yang harusnya keluar kayak lembaran nyetak-nyetak. Agen kupon, semua pokoknya biaya cetak lah. Laporan kedua berlembar-lembaran. Pernah ya ini? Pernah. Pak Pur udah ngasih cerita ya? Cerita gitu. Karena dia kan memang kan kebetulan di Garuda. Tahun 73 ya? Tahun 73 dia gabung Garuda. Jadi zaman waktunya masih manual, agennya nakal. Jadi waktu dia kan lapor LPP. Seharusnya lu paham tuh Mi. Tahu lu itu model kayak gitu. Carbonize. Karena itu kan main-main tanda kutip ya, gue bukan ini travel agent ya. Itu bahasanya begitu, ini begini, kalau itu masalah karbonase. Makanya kan itu kan masih paper tiket, kan lembaran itu sama aja kasusnya bukan terbang. Itu kita nggak usah ngomong London deh. Kita ngomong penumpang deh. Penumpangnya bayi yang berangkat anak-anak dewasa. Maksudnya gitu. Di atasnya bayi, ngatunya yang berangkat anak-anak. Jadi waktu dia ngisut itu, lembaran keduanya dialesin. Kan ada pertama ada agent kupon, ada kontrol kupon, ada audit kupon, flight kupon, baru flight kupon. Itu begitu di antara sela-sela kupon-kupon itu ditaruh kertas. Ditulis di atasnya bayi 3 tahun namanya Helmi, bayi 3 tahun. Di bawahnya nulisnya namanya Iwan, dewasa. Kan nggak tembus. Itu kayak gitu maksudnya paper tiket lama loh. Sampai nggak ada solusi. Solusi salah satunya ketangkap begitu di audit kan audit kan airport setiap habis terbang flight kupon dikumpulin, dilampirin di manifest, dikirim ke kantor kota orang accounting dapat dari LPP penjualan travel agent, kumpulin dicocokin dia. Duh, ini yang terbang dewasa kok laporannya bayi, kok yang di sini tulisannya Jakarta Amsterdam, kok yang terbang Jakarta London. Tinggal tagih datang agennya mana? Ditagih dong. Bukan ditutup agennya. Ya tergantung kejahatannya. Kan berapa kasusnya? Kayak tadi kalau udah kena SP1, agen ini udah ketahuan pernah nakal, kenal nakal sekali, kenal nakal kedua, kenal sampai 5 kali nakal baru.
blacklist. Tagihan ya. Itu waktu angkatan tahun 70, tahun 80, 90-an awal tuh masih zaman paper ticket tuh begitu. Berarti ini ya benar-benar paper ticket itu kelemahannya banyak. Banyak di situ. Ya, karena saat itu pilihannya cuma itu. Emang yang mesti gimana orang mau tiket dulu? Dulu kan belum ada etiket. Kan komputer juga belum ini. Tahun berapa sih komputer pertama timbul kan tahun berapa? Itu juga masih pakai disket, masuk keluar. Disket aja. Buat LPP pakai disket segala macem. Ingat nggak? Iya, belum disketnya dari yang hitam terus jadi kecil. Terus baru pakai segede-gede kan gitu. Tengahnya bolong. Ya, gue bersyukur, makanya gue bersyukur banget gue ada di industri ini dari peralihan dari generasi. Iya, dari mulai yang jadul sampai yang modern ada di situ gue. Jadi gue bisa cerita, oh dulu tuh begini tuh kelemahannya di sini, sekarang begini. Ya setiap ada kelemahan juga sih. Tapi kok menurut gua sekarang ya semua serba elektronik ya, itu serba potong jalan semua. Ada rezeki orang yang jadinya dia udah nggak bisa jalan nih. Ya konsekuensi memang dari teknologi kan gitu kan. Ya kan ada kurang lebih, barusan gua ngomong di era jadul begini kelemahannya begini, di era modern kelemahannya begini. Jadi ada kekurangan ada kelebihannya. Salah satunya efisiensi. Efisiensi itu salah satu. Global warming. Iya, global warming. Kertasnya selembar lah atau selembar. Pakai SMS, iya pakai WA dulu. Orang sekarang di bandara cukup ngacungin handphone nih, kode booking saya, tiket saya, nggak perlu ke print. Tapi tetap elektronik kayak gini ya, itu cuman maksudnya gua bisa jelas apa itu di domestik. Internasional seperti awal yang lebih tetap batas atas yang diatur. Agent sama penumpang langsung boleh. Udah lama ya di itu boleh. Enggak, sekarang udah nggak nego lagi, ada batasannya juga kan, ada elektronik juga karena gue udah lama nggak internasional, nggak berkecimpung. Teman gue yang sampai sekarang tuh masih berkecimpung di internasional tiket. Jadi kalau internasional sekarang ini Mi, itu masih gitu Mi. Jadi dia tetap harga yang di print tiket itu harga publish yang print. Pokoknya ada namanya publish, ada masalah nego itu tergantung, ada tetap elektronik, cuman kan gue nggak tahu marginnya sekarang apakah seperti dulu marginnya jauh. Sekarang kan nggak bisa, namanya kan ada namanya harga special fare, ada ad hoc fare juga ada. Harga group fare. Mungkin next time datang lagi sini nggak? Siap, no problem. Iya, nanti ada update apa, info apa mengenai ini gue tambahin di sini. Oke, siap. Oke, sampai sini aja dulu. Muhammad Helmi, dan Santana VOC. Ciao. Oke, sip. Oke, nih, ini produk dari printer gue, menurut lu gimana nih? Wah, bagus banget, luar biasa. Halus nggak nih? Halus ya. Bahan juga bagus, ya. Enak. Gambarnya juga lebih cerah. Cerah ya. Dan kedua nggak ada model begini. Dan kita bisa custom. Iya, bisa custom. Oke. Printernya mana printernya? Nyatin dulu dong. Oke. Mantap, oke. Thank you.